Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendembokan aplikasi Silat atau aplikasi Sistem Informasi Laporan Audit Inspektorat, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk mencatat laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang berada di lingkungan pemerintah Kota Dumai. Untuk mengakses aplikasi Silat, pertama-tama harus mengakses dahulu dashboard atau portal dari aplikasi Sitegas Aktif, di mana aplikasi Sitegas Aktif dapat diakses melalui URL sitegas-aktif.dumaikota.go.id. Baik, setelah tampil portal Sitegas Aktif, maka bisa memilih ikon yang nomor 2 untuk membuka aplikasi Silat. Kemudian kita akan dihadapkan dengan form login dari aplikasi Silat. Silahkan masukkan username dan password Anda. Kemudian masukkan CAPTCHA dan tekan tombol sign ke dashboard. Nah, berikut adalah tampilan dari dashboard aplikasi Silat, di mana terdapat beberapa menu yang ada di samping sebelah kiri yang nantinya akan kita buka dan kita bahas satu persatu. Untuk menu pertama adalah menu dashboard yang sedang kita buka, kemudian menu yang kedua adalah laporan LHP atau laporan hasil pemeriksaan. Di mana laporan hasil pemeriksaan ini kita dapat menambah catatan atau menambah data LHP dengan menekan tombol tambah. Kemudian setelah menekan tombol tambah, kita harus mengisi data umum LHP-nya. Di mana data umum LHP terdiri atas nomor LHP. Contoh, kita akan menginputkan data dummy. Ini adalah testing saja, hanya untuk keperluan percobaan. Kemudian untuk tanggalnya kita masukkan, contohnya adalah tanggal hari ini, kemudian untuk jenis pemeriksaannya adalah jenis misalkan audit kinerja. Kemudian kita tekan tombol simpan. Nah, setelah muncul notif bahwa data umum telah tersimpan, maka kita bisa menambahkan data temuan, di mana data temuan ini memiliki beberapa objek pemeriksaan yang bisa dipilih. Objek pemeriksaan adalah OPD-OPD yang berada di lingkungan pemerintah Kota Dumai. Contoh misalkan kita pilih rumah sakit umum, kemudian Kesbang, kemudian ada sekretaris dewan. Kemudian kita mengisi narasi temuannya, karena ini untuk contoh saja, bisa menyesuaikan nanti pada saat penggunaan aplikasi yang sebenarnya. Kemudian kita isi entitas pemeriksanya, contoh entitas pemeriksanya adalah BPK misalkan. Untuk nilai temuannya kita pilih 0 dulu. Kemudian kita tekan tombol simpan. Setelah kita simpan, maka akan muncul daftar temuan yang sudah kita inputkan. Daftar temuan ini bisa ditambah, artinya bisa lebih dari satu. Bisa tambah temuan lagi di sini untuk menambah temuan selanjutnya. Kemudian setelah kita menambahkan temuan, kita bisa menambahkan rekomendasi dari temuan tersebut. Contoh tadi ada 3 OPD atau 3 objek pemeriksaan yang kita pilih sebelumnya di temuan. Jadi rekomendasi yang akan kita input adalah rekomendasi terkait dari temuan yang setelah kita input sebelumnya. Rekomendasi ini contoh kita akan mengisi untuk Sekretaris Dewan Daerah dan Kesbang Pol. Kemudian kita masukkan detail rekomendasi berupa narasi contoh untuk rekomendasi. Karena ini untuk contoh saja, kemudian ini narasi untuk redaksinya. Kemudian nilai rekomendasi, jika nilai ada nilai di rekomendasinya, di temuannya juga ada nilai, bisa dimasukkan di sini nilai rekomendasinya. Kemudian ini status dari rekomendasinya. Jadi kita akan buat status rekomendasinya belum sesuai rekomendasi dahulu. Kemudian kita simpan.
maka akan tambah di sini satu blok lagi untuk rekomendasi yang udah kita input sebelumnya. Jika ada kesalahan pengetikan atau penulisan, jangan khawatir, bisa kita ubah lagi dan kita perbarui dengan menekan tombol pensil seperti ini, dan bisa disimpan ulang. Kemudian kita bisa menambahkan tindak lanjut dari rekomendasi yang sudah kita isi sebelumnya. Jadi contoh rekomendasi ini sudah berjalan dan telah ditindaklanjuti. Kita masukkan narasi tindak lanjutnya, kemudian narasi keterangannya, nilai tindak lanjutnya, misalkan ada nilainya bisa diisi di sini, kemudian ini catatan. Kemudian simpan, maka di blok tindak lanjut akan muncul data tindak lanjut atau narasi tindak lanjut yang telah kita tambahkan sebelumnya. Kemudian bagaimana jika tindak lanjut itu ada menyangkut file seperti bukti pembayaran kah, atau dokumen, atau struk atau resi. Kita bisa menambahkan di bagian attachment atau bagian lampiran di sebelah kanan ini. Jadi setelah kita tekan akan muncul satu form di mana kita bisa menginputkan file-file yang berkaitan dengan tindak lanjut yang telah kita input. Contoh, ini adalah contoh saja, kita masukkan satu file, kemudian kita simpan, maka file tersebut akan tersimpan dan file tersebut akan terkait dengan tindak lanjut yang telah kita input sebelumnya. File tadi juga sebelumnya bisa diakses di ikon lampiran dan juga bisa diakses melalui keterangan berkas tindak lanjut. Dan ketika kita tekan, dia langsung akan membuka atau mendownload file tersebut. Baik, misalkan kita mau menambah satu lagi tindak lanjut, kita bisa menambahkan tindak lanjut lagi di sini. Maka tindak lanjutnya akan tampil di bawah tindak lanjut yang telah kita tambahkan sebelumnya. Begitu juga rekomendasi dan temuan. Setelah kita tambahkan data pemeriksaannya, data LHP tadi, data temuan, penyebab, rekomendasi, dan tidak lanjut, kita bisa menyimpan data LHP dengan menekan tombol simpan di bagian bawah. Kita tunggu sampai loading proses simpannya selesai. Nah, ketika muncul notifikasi selesai, maka LHP tadi atau laporan hasil pemeriksaan yang telah kita input sudah tersimpan di dalam sistem. Ini contoh. Jadi ada 3 objek pemeriksaan yang telah kita input sebelumnya. Nah, ini bisa kita review lagi dan bisa kita update. Anggap saja rekomendasi ini setelah dilaksanakan dan kita harus mengganti status yang tadinya belum sesuai rekomendasi, kita anggap saja sudah sesuai, maka kita bisa mengubahnya atau mengedit, kemudian kita ubah menjadi sesuai rekomendasi dan kita simpan. Nah, sampai di sini maka rekomendasi telah berubah statusnya menjadi sesuai dengan rekomendasi dan bisa kita simpan kembali. Nah, maka di sini untuk progres penyelesaian rekomendasinya sudah komplit karena tadi hanya ada satu rekomendasi dan hanya ada satu tindak lanjut yang sudah dilaksanakan. Baik, untuk menu selanjutnya adalah menu satuan kerja atau menu OPD adalah merupakan data dari OPD atau satuan kerja atau objek pemeriksaan nantinya yang berada di lingkungan Kota Dumai. Ini bisa ditambahkan data baru dan bisa di-update atau diedit sesuai dengan kebutuhan nantinya. Kemudian ada user, di mana ini adalah tampilan untuk manajemen user yang menggunakan aplikasi ini. Kemudian ada entitas pemeriksa, di mana entitas pemeriksa adalah entitas yang berhak untuk melakukan proses pemeriksaan LHP. Kemudian ada jenis pemeriksaan, yakni kategori dari pemeriksaan LHP seperti evaluasi, audit kinerja, dan audit ketaatan, serta audit lainnya sesuai dengan kebutuhan nantinya. Kemudian ada status rekomendasi, di mana
ini merupakan status-status dari setiap rekomendasi yang tadi sebelumnya sudah kita coba input. Kemudian untuk rekap data, ada administrasi dan keruda atau kerugian daerah, di mana kita bisa melakukan proses rekap atau kita bisa mengambil data untuk kategori administrasi dan keuangan. Jadi untuk kategori administrasi kita bisa mengubah kategori kerugiannya menjadi administrasi, kemudian kita tekan tombol cari, maka data akan menampilkan seluruh LHP atau seluruh temuan yang nilai kerugiannya 0. Artinya ini hanya untuk administrasi saja. Kemudian jika kita pilih kategorinya adalah keuangan dan kita tekan tombol cari, maka yang muncul adalah data temuan yang ada nilai kerugiannya. Kemudian ini untuk seleksi tahun sesuai dengan kebutuhan. Misal kita pilih 2024, maka akan dimunculkan data rekapan untuk 2024. Kemudian ini untuk spesifik kita ingin memilih atau mencari atau menseleksi dari OPD atau objek pemeriksaan apa. Misalkan untuk Dinas Perpustakaan atau Persib, kita pilih seluruh tahun. Nah, jika tidak ada temuan, maka tidak ada data atau temuan terkait dari dinas yang kita pilih. Dalam hal ini Dinas Perpustakaan. Kemudian selanjutnya ada rekap LHP Satker, di mana di sini ada rekapan untuk setiap LHP dari setiap Satker atau OPD. Di sini kita bisa memilih OPD apa saja yang mau kita tampilkan, kemudian kita pilih tahunnya. Sama seperti sebelumnya, kita bisa memilih berdasarkan kebutuhan yang datanya yang kita butuhkan. Bisa langsung kita cetak, ataupun kita print ke PDF. Nah, jadi data yang sudah terdownload, langsung bisa kita cek di PDF. Kemudian kita lanjutkan untuk menu rekapan LHP Satker sudah, kemudian rekap keseluruhan. Jadi rekap keseluruhan ini menampilkan counter atau perhitungan dari setiap temuan dari per setiap tahunnya. Jadi tahun berapa, temuannya berapa, rekomendasi berapa, kemudian nilai setoran sisanya berapa. Dan masih sama, bisa kita cetak ke printer, bisa kita ekspor ke PDF ataupun ke Excel. Kemudian ada metrik tindak lanjut. Metrik tindak lanjut ini adalah data yang menunjukkan tindak lanjut dari setiap LHP yang telah diinputkan sebelumnya. Contoh, kita masukkan LHP testing yang kita inputkan sebelumnya tadi. Nah, akan menampilkan dari tindak lanjut yang telah kita inputkan sebelumnya. Kemudian di bagian bawah ada menu log aktivitas. Ini adalah aktivitas atau log yang dilakukan oleh admin. Kemudian ada backup data. Ini adalah backup-backup yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada petunjuk penggunaan di bagian bawah. Merupakan manual book dari aplikasi Silat Inspektorat. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan saya berkenaan tentang aplikasi Silat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.